Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Mari saat ini sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merasakan lawatan Tuhan. Dan yakin dan percaya saat ini Tuhan bekerja. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik dan selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu kembali melawat setiap kami, memulihkan setiap kami. Karena yang kami yakin dan percaya saat kami berada dalam lawatan-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan, hidup kami aman, hidup kami pasti dipenuhi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami sambut hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Mari lebih sungguh lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini, penuhi setiap kami di bait suci. Oh, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagimu, Yesusku. Haleluya. Haleluya. Yesus.
Mari saat ini dimanapun Anda berada, mungkin di tengah situasi yang sulit, tapi yakin dan percaya saat kita menyembah Tuhan, saat kita tenggelam dalam hadirat-Nya, kita tidak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Dia yang sanggup pegang hidup setiap kita, yang sakit pasti dipulihkan, yang berbeban berat pasti dilepaskan. Yakin dan percaya Tuhan kita tidak pernah tinggal diam. Yang Tuhan inginkan hanya satu, hati kita menyembah Tuhan. Mari dimanapun Anda berada, mari sama-sama angkat tangan kita. Bangkitkan kembali iman percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus tetap baik, selama-lamanya Dia baik. Terima kasih Tuhan, tetap naikkan syukur kita. Oh, terima kasih Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja saat ini. Biar Roh Kudus tercurah atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ya. Sekali lagi katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu, amin, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Oh, di
kami menikmati hadirat-Mu dan kami nyatakan kami menang bersama Engkau. Hanya di dalam nama Yesus semuanya siap bersorak-sorai sama-sama. Katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari katakan, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Oh, sama-sama menyajikan kemenangan. Oh, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Kami mau berjalan bersama Engkau, karena kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
mengandalkanku, setia menopangku. Mari berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup. Haleluya, haleluya Yesus. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Hidaralabaralabaralamas. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaib Engkau Tuhan. Mulia dan agung karya-Mu Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Kami hormati kehadiran-Mu Roh Kudus. Silahkan Kau berkarya di tengah kami. Dan biarlah urapan yang baru itu turun atas kami, Tuhan, dimanapun juga kami berada. Terima kasih Yesus. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Nah, dalam beberapa hari ini kita belajar mengenai Roh Kudus. Dan dari awal kita sudah melihat bahwa ternyata pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan juga kali ini kita akan melihat ada salah satu fenomena atau manifestasi karya Roh Kudus yang luar biasa. Yang akhirnya kemudian oleh manusia yang serba terbatas ini, itu menjadi sesuatu yang agak kontroversial sifatnya. Yaitu yang disebut sebagai
bahasa roh. Nah, apa dan mengapa dengan bahasa roh? Maka dalam hal ini saya cuma ingin menggarisbawahi saja bahwa ini ada di dalam Alkitab dan diajarkan dan diatur benar, dan ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Oleh karena itu, dalam memahami Alkitab, setiap kali kita harus jujur dengan diri kita. Artinya, kita harus mau dengan rendah hati menerima setiap pernyataan Allah dengan iman, dengan penuh kerendahan hati, dan tidak ditambah apapun juga. Sebab ketika kita memahami firman Allah dengan motivasi yang berbeda, apalagi ditambah dengan rasa antipati atau adanya kebencian, maka kita akan tidak bisa memahami dengan benar. Untuk itu, saya akan mengajak saudara melihat lebih dulu di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Nah, ini ayat-ayat ini sebetulnya berbicara mengenai perlengkapan senjata rohani untuk spiritual warfare, untuk peperangan rohani. Dan saudara sekalian, kita harus tahu bahwa mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, kita semua ini di dalam suatu kancah atau medan pertempuran, tapi secara rohani. Apalagi dikatakan dalam ayat sebelumnya, peperangan itu bukan merupakan peperangan melawan darah dan daging, tetapi spiritual, roh. Kalau sampai sini saja kita tidak bisa menerima dan tidak percaya, maka semuanya kan sia-sia. Kita baca dulu saja, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Dalam ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Coba kita mundur satu ayat saja, supaya kita bisa tahu ya apa sebetulnya. Dan terimalah topong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ini adalah daftar rentetan dari senjata peperangan rohani. Ada ketopong keselamatan, pedang roh, dan sebagainya. Dan kemudian di dalam list daftar itu disertakan pula kembali ayat 18 yang mengatakan berdoa di dalam roh. Nah, seringkali kita akan dengan gampangnya memahami berdoa dalam roh itu ya pokoknya berdoa dan seterusnya. Tetapi sebetulnya yang dimaksud berdoa di dalam roh itu lebih dalam dari sekedar apa yang kita pahami. Apalagi nanti kalau kita lihat di dalam surat Yudas ya, 20. Nah, saya sebutkan 20 karena itu ayatnya. Karena surat Yudas cuma satu pasal. Ya. Nah, dikatakan demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, ini ada lagi. Tadi berdoa dalam roh, sekarang berdoa dalam Roh Kudus. Nah, untuk itu saya akan ungkapkan di dalam bahasa aslinya bahwa ini betul-betul ada di dalam Alkitab, ya. Dikatakan
and pneumati, agio, prosefchome. Di dalam Roh Kudus, berdoa di dalam Roh Kudus. Kata prosefchome ini adalah pray, berdoa, ya. Berdoa di dalam Roh Kudus. Nah, jadi apa sebetulnya berdoa di dalam Roh Kudus? Nah, kalau kita tidak memahami apa yang disebutkan di dalam 1 Korintus 14 nanti akan kita pelajari, kita tidak akan bisa mengerti ini. Dan ini adalah berbicara juga dalam kaitannya dengan bahasa roh. Nah, untuk itu mari kita lihat sekarang di dalam 1 Korintus pasal 14. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 14 ini seluruh pasal itu berbicara detail sekali mengenai bahasa roh, apa dan bagaimananya. Ya. Nah, untuk itu kita harus bisa memahami dengan jelas apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh firman Allah ini. Pertama-tama kita lihat dulu dalam ayat yang kedua. Nah, dalam ayat yang kedua dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail, ya. Tapi yang jelas di sini adalah bahwa bahasa roh itu merupakan juga bahasa doa. Nah, baik. Saya akan mulai dari apa sebetulnya yang menjadi permasalahan utama. Yaitu yang banyak dibicarakan, banyak diperdebatkan dan sebagainya adalah bahasa roh itu ada atau tidak, benar atau tidak, malah ada yang ekstrim mengatakan sesat atau tidak. Nah, saudara sekalian, kalau kita memahami firman Allah, itu kita tidak bisa memahami dengan hanya dengan otak kita saja. Kita harus memahaminya dengan iman dan dengan kerendahan hati. Kita tidak bisa memahami firman Allah hanya dengan selembar ijazah kita. Yang seringkali kita dengan sok-sokan mengatakan, loh, saya doktor teologia, atau saya kandidat doktor teologia. Enggak ada artinya. Malah apa yang kita ungkapkan itu akan menyeleweng ke sana kemari. Kalau ada yang mengatakan bahasa roh itu sesat, justru yang mengatakan itu yang sesat. Karena ini ada di dalam Alkitab. Dan pertama-tama kita akan lihat bahwa bahasa roh itu tidak pernah dilarang. Dan bahkan dianjurkan, dan itu terjadi ketika murid-murid Yesus berkumpul. Pada hari Pentakosta itu tiba-tiba Roh Kudus turun. Dan mereka mulai berbicara di dalam bahasa yang baru, bahasa roh. Nanti kita akan lihat di dalam bahasa aslinya. Ini ada. Dan sampai hari ini tetap ada. Sampai nanti Yesus datang kembali. Oleh karena itu mari kita dengan rendah hati mau memahami firman Allah. Nah, baik. Kita lihat ayat 5 dulu. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ini. Dan saya juga akan tunjukkan di dalam display yang ada, ya. Dalam ayat 5 dikatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Nah,
Nanti sudah bisa lanjutkan baca kalimat-kalimat berikutnya, tapi untuk supaya tidak bertele-tele dan menyita waktu yang panjang, saya hanya potong kalimatnya ini, tapi ini bukan berarti memotong-motong, berbeda. Ini ada di depan saudara bisa membaca sendiri, bisa menelitinya sendiri. Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan di sana, Thelo the pandas imas lalin glosses. Kata thelo yang dipakai di sana, itu berarti I wish, I desire. Aku suka, aku mau, aku ingin bahkan, supaya kamu semua, pandas imas, lalin glosses, berkata-kata dengan bahasa roh. Lagi, ayat yang ke-18. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah, di dalam bahasa Asia dikatakan, Pandon imon malon glosses lalo. Kata malon di sini berarti more, rather, lebih, much, banyak, lebih lagi. Jadi di sini kita lihat bagaimana Paulus tidak pernah melarang, bahkan menginginkan. Dan dia sendiri berbicara bahasa roh lebih lagi. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahasa roh tidak ada dalam Alkitab? Dan bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahasa roh ini sesuatu yang sesat? Oh ya, tapi saya melihat itu ada orang berbahasa roh tapi kehidupannya masih penuh dengan dosa. Itu urusannya lain. Tetapi bukan berarti bahwa melihat orang itu berdosa dan berbahasa roh lalu kemudian mengatakan bahwa bahasa roh itu tidak ada. Itu lain ceritanya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari kita betul-betul punya integritas di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Maka lihat Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Bahkan apa yang terjadi tadi dikatakan di dalam deretan senjata peperangan rohani. Dan di sini kita lihat bagaimana bahasa roh itu powerful. Merupakan senjata juga di dalam menghadapi peperangan rohani ini. Oleh karena itu, iblis tidak suka. Dia tidak bisa berhadapan dengan atau berhadapan di depan, dia coba menyelusup melalui trik-trik, intrik-intrik dan sebagainya, membingungkan dan sebagainya. Akhirnya gereja Tuhan menjadi terpecah-pecah. Imannya menjadi tidak seteguh yang seharusnya untuk menghadapi musuh yaitu iblis. Ini memang pekerjaan iblis. Mungkin saudara katakan, lah kalau gitu apa orang-orang yang menentang bahasa roh dipakai iblis? Ya, saya tidak menghakimi, tapi saudara bisa menilai sendiri. Oh, tapi itu hamba Tuhan, Pak. Hamba Tuhan kan label. Tidak sedikit hamba Tuhan, sarjana teologi sekalipun, yang tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada Yesus. Mengabdi hanya kepada akunya sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh mau rendah hati dalam hal ini. Selanjutnya, kita lihat ayat 39. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jangan melarang. Di dalam bahasa Yunani dikatakan tolalin be koliete gloses. Dari kata kolio berarti to forbid, to hinder. Jangan menghalangi, jangan melarang. Jangan menjudge orang yang berbahasa roh. Kalau sudah dikatakan jangan melarang dan masih belum mengerti, ya sudah. Kalau sudah dikatakan jangan melarang,
tapi masih ngeyel dengan mengatakan jangan berbahasa roh dan sebagainya, mau pakai bahasa apa lagi? Sudah sangat-sangat jelas di sini. Saya bukan membela bahasa roh atau apa, enggak. Saya hanya mengungkapkan apa kebenarannya, fakta yang ada. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, di dalam pasal 14 ini selanjutnya diberikan manajemennya. Bagaimana kita berbahasa roh tersebut. Karena bahasa roh ini bukan bahasa orang kesurupan. Ini adalah glosa. Jadi kita yang berbicara, tapi dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya orang yang dibaptis Roh Kudus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, mari kita mulai. Ayat-ayat berikutnya ini yang seringkali, nah di sini lihat, dipotong-potong. Sehingga kesannya adalah suatu larangan. Padahal sebetulnya bukan. Karena apa? Saya buktikan semua itu dalam bentuk subjunktif. Saudara bisa lihat di sini bahwa subjunktif itu adalah kalimat yang ada banyak tipe, ya, ada tipe 2, tipe 1 dan seterusnya. Nah, di dalam kalimat-kalimat ini kebanyakan pakai ean atau i di dalam bahasa Yunani, itu berbicara mengenai adanya dua anak kalimat yang saling berhubungan. Dan bahkan saling bertolak belakang. Itulah sebabnya apodosis dan protasis secara grammar. Ya. Nah, kita mulai dulu dari ayat 5. Pasal 14 ini dikatakan, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dibangun. Nah, ini adalah bentuk subjunktif. Dikatakan kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, kata dibangun dalam bahasa Yunani adalah ikodomi, to build up, dibangun. Rohaninya, imannya, ya, dibangun. Nah, kata yang dipakai di sini adalah subjunktif, i, mi, dier, mi, nef, i. Itu merupakan present active subjunktif. Nah, kalimat ini andai kata dikatakan begini. Orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Titik. Artinya akan sangat berbeda. Tetapi di situ ada subjunktif i. Ya. Tulisannya epsilon iota. I, mi, di, er, mi, nef, i. Ya. Kata kerja di er, mi, nef, i itu bentuk present active subjunctive third singular, ya. Jadi nggak bisa dipotong kalimat ini. Nubuat lebih berharga dalam kaitan dengan pembangunan, oke. Tetapi bukan berarti bahasa roh tidak juga, kecuali ada yang menafsirkannya. Nah, jadi tidak pernah dilarang di sini. Lanjut, ayat yang ke-6 dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikannya kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Nah, ini pun juga coba perhatikan. Jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Kalau ini dipotong, titik, sampai di sini, ya betul, bahasa roh itu gak ada gunanya. Tetapi ini sekali lagi adalah bentuk subjunktif. Kita bisa lihat di sana, kata eanmi dipakai di sana.
laliso. Nah, itu adalah bentuk aorist aktif subjunctif sekarang. Nah, jadi ini bukan berarti bahasa roh. Enggak ada, enggak perlu. Harus dibaca kalimatnya sampai selesai. Dan enggak boleh dipotong-potong. Nah, kecenderungan orang untuk kepentingannya, baik golongan, individu, atau dirinya sendiri, dan sebagainya. Enggak ada gunanya bahasa roh. Siapa yang bilang? Itu ayat 6. Nah, tunggu dulu. Belajar dulu bahasa aslinya. Ini bentuk subjunctif. Dan tidak bisa dipotong. Lanjut. Ya. Ayat yang ke-9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Nah, saya sering mendengar bahwa bahasa roh itu kata sia-sia yang diucapkan di udara. Oh, tunggu dulu. Ini adalah bentuk subjunctif juga. Eanmi Simon, logon dote. Nah, ini dalam bentuk aorist aktif subjunctif. Jadi, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Ya, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas. Nah, nanti saya jelaskan tujuannya apa subjunctif ini digunakan. Tapi yang jelas di sini bahwa ini tidak dilarang. Dan kita tidak boleh memotong-motong. Dan kita harus memahaminya secara lengkap. Bahwa bahasa roh itu ada. Lagi ayat 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang menggunakannya. Dan dia orang asing bagiku. Ean unmi idho tindinamin tisfonis. Nah, lagi kata idho di sana, yang warnanya merah itu adalah perfect active subjunctive first singular. Nah, jadi sudah lihat di sini bahwa bahasa roh itu tidak pernah dilarang. Dalam 1 Korintus 14. Dan bukan sesuatu yang tidak berharga. Tidak berharga ketika apa? Nah, ketika tidak pada tempatnya. Ketika dipergunakan secara salah. Itu yang dimaksudkan di sini. Dan rupanya memang pada saat itu di Korintus banyak orang-orang yang tidak menggunakan bahasa roh ini secara tepat atau pada tempatnya. Saat ini pun kalau saya misalnya hendak menawarkan makanan, snack atau apapun kepada saudara dan kemudian saya jelaskan dalam bahasa roh, nah ini tidak pada tempatnya. Kalau kita berkomunikasi, ya berkomunikasi dengan bahasa yang kita mengerti. Nah, itulah sebabnya kapan sekarang bahasa roh ini dipakai, ya? Untuk itu mari kita lihat di dalam ayat 2 kembali, 1 Korintus pasal 14 tadi. Jadi, kita bisa lihat di sini yang pertama-tama adalah communication with God. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata bermanusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ogar lalon glosi yang dipakai di sana. Dan ini adalah sesuatu yang misteria. Sesuatu yang rahasia. Memang bahasa roh ini adalah sesuatu yang spiritual. Harus dipahami secara rohani, tidak secara fisik. Tidak bisa dipahami dengan konsep-konsep ilmu-ilmu ataupun ilmu teologi kita secara rohani, secara roh.
baru kita bisa memahami ini. Ini adalah bahasa rahasia dengan Allah. Ya. Ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, itulah sebabnya tadi prosefhome ya, yang sudah kita pelajari dalam surat Yudas ayat yang ke-20 tadi, berdoa dalam Roh Kudus, prosefhome, berdoa. Jadi kita lihat bahwa ini adalah komunikasi dengan Allah. Dan itu misteria. Dan tidak ada yang bisa mengerti, bahkan iblis pun tidak mengerti. Itulah sebabnya iblis berusaha untuk mengacau. Dan kita harus hati-hati, iblis itu jahat. Dia berusaha untuk mengacau. Saya tidak mengatakan iblis luar biasa, oh tidak. Dia sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Tapi dia jahat dia. Dan dia tidak suka kalau anak-anak Tuhan ini hidup berkenan kepada Tuhan. Dia berusaha untuk mengacau balau, memecah belah dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Paulus sendiri juga berdoa di dalam Roh Kudus, berdoa dalam Roh. Dan inilah yang disebut berdoa dalam Roh Kudus tadi, yaitu dengan berbahasa roh kepada Tuhan. Nah, ayat 15 sekarang. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ada memuji, menyembah dalam roh. Berdoa di dalam roh. Ini digunakan. Ya, tapi kalau bisa ini private saja. Saudara sekalian, roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Bagi kita manusia ada privasi, private itu ada. Ada mungkin rombongan, kumpul-kumpul. Nah, saat ini kumpul-kumpul tidak disarankan ya. Dengan adanya wabah seperti ini. Nah, kalau begitu ini doa yang bahasa roh ini bolehlah, tapi private. Sekali lagi, roh itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, dimanapun. Oh, tapi jangan di dalam ibadah, gereja dan seterusnya. Saudara sekalian, ketika Roh Kudus hadir, dia memimpin, menggerakkan, it's okay. Nah, tapi tadi Paulus katakan, jangan, bukan. Nah, ini ada yang kedua. Nah, sekarang yang kedua adalah the gift of utterance. Kita kembali ke pasal 12 sekarang, 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Dikatakan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ada yang lain karunia untuk bernubuat, yang lain memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, jadi bahasa roh ini pemakaiannya lebih dari satu. Bahasa doa, komunikasi dengan Allah, dan juga sebagai utterance, penyampaian pesan Allah. Nah, oleh karena itu, kalau ini adalah utterance, penyampaian, maka harus bisa dimengerti untuk membangun. Itulah sebabnya kemudian ada karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, jadi sebetulnya permasalahannya adalah bagaimana bahasa roh itu dipakai dengan benar. Kalau dengan Allah sih, kepada Allah, sudah tidak ada masalah. Dimanapun. Kita bisa dimanapun juga, kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Dengan bahasa roh dan sebagainya.
Tetapi ketika itu adalah utterance, sesuatu yang harus disampaikan sebagai pesan Tuhan, maka haruslah itu ditafsirkan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 14, kalau ada yang sedang menyampaikan, jangan semuanya, 1-2 aja, kalau tidak ada yang menafsirkan. Tapi harus ada yang menafsirkan. Ini sebetulnya yang disampaikan oleh Paulus. Jadi bukan dilarang, bukan sesat, bukan tidak ada dan sebagainya. Tapi cara penempatannya atau pemakaiannya. Nah, dikatakan di sana etero yeni hloson. Nah, ini adalah bahasa roh ketika digunakan untuk menyampaikan pesan Allah. Nah, nanti kalau saudara baca, seharusnya saudara baca seluruh pasal, tapi kalau kita lihat di dalam pasal 14, ya, kembali pasal 14, kalau kita mulai ayat yang ke-26 sampai 30, di situ kita melihat dengan jelas sekali bagaimana Paulus ini menegaskan, selain semuanya itu harus dengan tertib, teratur, baik, tetapi bukan berarti bahasa roh disingkirkan. Nah, ayat 26 saja kita baca. Jadi, bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi inilah bahasa roh. Dan mari saat ini kita lebih dalam lagi menerima karunia-karunia Allah yang istimewa ini. Dan jangan kita mau dibingungkan oleh berbagai macam hal yang seringkali membingungkan kita, melemahkan iman. Karena ini ada dalam firman Allah. Terima dengan penuh iman. Dan kita dengan rendah hati menerima kuasa Roh Kudus. Dan lihat, iblis akan lari terbirit-birit. Kuasa Allah akan dinyatakan. Puji nama Tuhan. Kami hormati Engkau Roh Kudus. Silahkan Kau berkarya dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dan biarlah saat ini Tuhan Kau jamah setiap kami. Setiap orang yang betul-betul rindu. Engkau baptis dengan Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus. Dan Kau berikan manifestasi-manifestasinya Tuhan. Kuasa Allah. Sebab Engkau sudah merencanakan kami bukan kalah, tapi sebagai pemenang Tuhan. Silahkan Roh Kudus, Engkau berkarya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami hormati Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Oh haleluya. Yesus. Yesus Tuhan.
Tuhan. Ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Oh, datanglah Tuhan. Kami Tuhan, sekarang ini dengan api Roh. oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh yang kudus, ini hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan. Yesus, oh Roh yang kudus, mari bebaskan roh saudara saat ini. Bebaskan roh saudara. Pandang Yesus saja. Hanya arahkan pandangan kepada Yesus. Buka hati saudara. Persilakan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus, biar urapan yang baru itu turun. Kuasa dari tempat tinggi memenuhi kami Tuhan. Oh, curahkan Tuhan. Saudara yang belum bisa berbahasa roh, saudara minta kepada Tuhan. Dan nanti seperti yang Roh Kudus berikan, mulailah melangkah dengan iman. Yesus, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Yesus. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa-Mu, kuasa dari tempat tinggi, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ya, curahkan. Curahkan.
Engkau Roh Kudus. Kami hormati Engkau Tuhan. Yesus. 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 Saudara sekalian, hadirat Tuhan ada di masing-masing tempat saudara berada. Nikmati hadiratnya. Sekalipun mungkin secara fisik live streaming ini berakhir, tetapi hadirat Tuhan tetap bersama saudara. Nikmati. Lanjutkan persekutuan dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Dia. Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, dan Roh Kudus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami harus berhenti sampai di sini Tuhan. Tetapi kuasa-Mu tetap akan bekerja sepanjang waktu dalam hidup kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah urapan kuasa Roh Kudus. Dan tidak ada virus apapun yang bisa menyentuh. Kuasa darah Yesus melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.